Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemudahan untuk hadir pada majelis ilmu di pagi hari ini. Menuruti capek, lelah, maka pasti yang namanya manusia terkadang berada di fase ini. Kalau nggak ingin lelah, nggak ingin capek, maka hanya ada satu jawabannya, yaitu di surga. Selama kita di dunia, maka pasti akan merasakan capek. Selama kita masih di dunia, pasti kita akan merasakan capek dan lelah. Adapun di surga maka tidak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Penduduk surga itu mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Adapun kita penduduk dunia, jangankan kok harus berangkat ngaji dari rumah ke tempat ini, wong awak dhewe mangan turu wae ya lelah capek. Bakal yo mangan turu. Bukan hanya mangan dan tidur, Pak. Wong awak dhewe jalan-jalan wae nggih lelah. Apalagi yang sudah umur 60 ke atas, suruh jalan-jalan ke pantai, mulai itu bukan fresh, goyokan. Itu jalan-jalan, niatnya refreshing. Makanya selama kita masih di dunia, capek, lelah, pasti. Tetapi tidak mengapa bila lelahnya kita untuk kebaikan, lelahnya kita untuk beribadah, lelahnya kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lelah untuk ketaatan itu suatu kebaikan. Lelah untuk mencari cinta dan ridhonya Allah itu luar biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau menceritakan tentang
bagaimana Allah itu bangga kepada penduduk Arafah, kepada orang-orang yang sampai di Arafah. Kata Rasulullah, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu asyiyyata Arafah bi ahli Arafah. Sesungguhnya Allah itu membanggakan penduduk Arafah. Kepada siapa? Kepada para malaikat-malaikat Allah pada siang yang terik di hari Arafah. Fayaqul, Allah berfirman, unduru ila ibadi atauni syu'fan ghubran. Wahai para malaikat, lihat tuh hamba-hamba. Mereka datang ke Arafah dalam kondisi lusuh, berdebu, capek, lelah. Ya Allah bangga, bahkan dibanggakan di hadapan para malaikat. Padahal secara penampilan lusuh, rambut ya ora klimis, pakaian juga bukan sing wangi, bukan. Mereka datang kondisi capek, lelah, tetapi untuk ketaatan kepada Allah. Makanya ibu bapak rahimakumullah, tidak mengapa, bahkan kayaknya tubuh kita ini perlu kita paksa untuk berlelah-lelah dalam beribadah, agar nantinya ada hujah di hadapan Allah bahwa fisik kita, kaki kita, anggota tubuh kita pernah kita gunakan berlelah-lelah dalam ibadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus ibu-ibu memberikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, tubuh kita, fisik kita ini perlu diajak bercapek-capek, berlelah-lelah dalam ibadah. Ya, perlu. Orang pun diajak berlelah-lelah dan bercapek-capek dalam urusan dunia. Tapi dia namanya menungso ya Pak. Ya, namanya menungso. Menungso itu kadang-kadang urusan dunia koyo gak ono capek-capek. Tapi kalau urusan ibadah akeh sabar. Berdiri setengah jam, lama atau sebentar? Tergantung. Kalau untuk sholat rakaat pertama 15 menit itu suwi Pak. Tapi kalau berdiri untuk urusan dunia, antri tiket 15 menit, ada selesai. Untuk nonton hiburan, nggak ada yang santai, ngeluh nggak ada. Tapi coba tarawih rakaat pertama itu 15 menit, rakaat kedua 15 menit, besok ganti masjid. Ini apa? Itulah kondisinya. Benar bila kemudian kita itu diingatkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam kondisi kelelahan, kabad, capek. Ya. Tapi sekali lagi, ibu, bapak, rahimakumullah, tidak mengapa kita capek, asal capeknya kita ini untuk mencari ridhonya Allah. Tidak mengapa kita capek, bila capek kita ini untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi capek Pak dalam perang Badar, kosong bisa leres-leres. Ya, perang Badar itulah terjadi di bulan Ramadan Pak. Capek, lelah, tetapi lelahnya untuk mencari ridhonya Allah. Ribut dari rumah sampai sini nggak capek kan? Nggak lelah?
Nek capek ya wajar, nggak apa-apa. Tetapi kan tiap langkah kita, ya, tiap kita keluar dari rumah kita, semuanya tujuannya satu, mencari ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan bahas salah satu kitab hadis, kumpulan hadis, 40 hadis seputar fadilah amal, yang insya Allah kita akan masuk pada hadis yang pertama. Untuk PDF-nya sudah kami share ya, termasuk nanti materi ini akan kami share kepada panjenengan. Semoga nanti bisa dimurojaah di rumah, karena kalau nggak di share kadang-kadang kurang dimurojaah. Ya namanya kita manusia ya Pak ya, manusia itu goni lali, ya goni lali, goni hilaf, goni salah. Yo ngerasa atau sampai omah Pak, kadang awak dhewe metu polawang ini wis lali. Kuwatir kula ngoten. Kita akan masuk pada hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada matan hadis, pada isi hadis, sedikit kita harus tahu siapa itu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau dikenal dengan Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Mughirah, dan ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Ia adalah seorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya ini ya, rambutnya hilang atau rambutnya nggak ada. Kemudian mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Jadi kadang manusia itu ada tangan kanan yang dominan, ada tangan kiri yang dominan, tapi sahabat Umar bin Khattab seimbang. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Kemudian selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan ini. Itu beliau. Dan beliau masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Ibu bapak rahimakumullah, yang pertama, ada satu faedah bahwasannya di antara hal penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita mengerti adalah masalah nasab. Anak-anak kita itu perlu kita kenalkan dengan mbah buyutnya.
Sama nama anak kita itu panjang, tapi ditanya siapa nama mbah buyutnya nggak tahu. Kalau kita membuka sejarah baginda Rasulullah, kita akan tahu Pak siapa mbah buyutnya, jalurnya sampai kepada Nabi siapa. Tapi coba kita tanya anak-anak kita, buyutnya siapa? Gak jawabannya Allahu Ta'ala. Ya nggak salah, kalau memang nggak tahu kan memang suruh menjawab Allahu Ta'ala. Tapi kan ini juga PR bagi orang tua untuk memperkenalkan. Ya, siapa le? Bapak namanya ini, kakekmu namanya ini, ya, buyutmu namanya ini, jalurnya dari sini, ya, Cangga, Wareng, terus Budeg, nah, terus Geduk, sampai mendurimu. Setidaknya kita memperkenalkan anak-anak kita bagaimana anak-anak akan menyambung tali silaturahim bila mereka tidak tahu. Di antara adab kepada kedua orang tua sepeninggal orang tua adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat. Ya, menyambung hubungan pertemanan dengan teman-teman dekat orang tua. Nah, kita kan kebanyakan kurang memperkenalkan. Bukan hanya teman dekat saudara saja, tidak. Termasuk kalau ada teman dekat kita mampir ke rumah, kan sering anak kita malah justru kita suruh masuk. Li ono kanca dekati bapak mlebu. Ojo ganggu. Padahal di antara sunatnya apa kita perkenalkan. Nah, ini teman dekatnya bapak. Rumahnya di sini, punya anak ini, atau kalau ketemu sapa. Itu ada. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, coba anak-anak kita diperkenalkan nasab. Ya. Pas santai dikenal, kalau perlu tulis bagian nasab keluarga. Dan gak putus kekeluargaan itu. Wong kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Hadisnya jelas. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Lah gimana bisa menyambung silaturahim kalau memang nggak tahu siapa saja kerabat anak-anak kita. Yo ke anaknya wadiw kadang yo lali jalur sini. Ya, ini muhasabah. Yang kedua, ternyata tidak semua sahabat itu masuk Islam sejak kecil. Ada yang sudah umur 27 tahun, ada yang lebih sepuh lagi. Tetapi mereka karena punya komitmen dalam beragama, sehingga umur yang sedikit bersama Nabi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan sampai mereka itu rela tidur, ya, di teras-teras masjid, di teras Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi untuk menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Makanya kita yang masuk Islam sejak lahir kerucut sampai saat ini tidak ada jaminan kita yang paling faqih dalam urusan agama kalau kita nggak mau belajar. Kita yang sejak lahir beragama Islam tidak ada jaminan kita yang paling tahu tentang syariat Islam kalau kita nggak mau belajar. Makanya nggak ada jaminan juga saudara-saudara kita yang baru masuk Islam mu'alaf di usia baliknya, kemudian mereka tidak paham. Kadang mereka justru lebih semangat dalam belajar agama. Ini menjadi PR buat kita dan menjadi nasihat buat kita. Ternyata Umar itu masuk Islam di usia 27 tahun, tetapi beliau menjadi sahabat salah satunya yang dijamin masuk surga, khulafaur rasyidin. Dalam hadis jelas ditegaskan tentang sahabat-sahabat terbaik. Padahal di usia 27 tahun. Seharusnya kita juga berikhtiar yang sejak lahir kita beragama Islam, berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Baina ana na'im, ra'aituni fil jannah." Sewaktu aku tidur, aku bermimpi. Mimpinya seorang nabi adalah apa? Wahyu. Ya. Tidur kalau mimpinya awak dewi. Makanya jangan, kalau jenengan pernah mendengar ada orang mimpi ketemu ini, ketemu itu, kemudian mendeklarasikan dirinya saya adalah seorang nabi, ya karena mungkin salah paham dan salah pemahaman. Kalau mimpinya nabi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek mimpi nih awak dewi itu nabi. Ini harus paham. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Fa idza imra'atun tatawaddu ila janibi qasrin. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga. Fakultu, maka aku pun bertanya, liman hadzal qasr? Wahai wanita, milik siapakah istana ini? Faqalu li Umar bin Khattab. Ini istananya Umar bin Khattab, kata wanita tersebut. Fadzakartu ghaira fawallaitu mudbiran. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Ya. Maka aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Fabaka Umar wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Umar pun menangis ya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Kata Umar, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu ya Rasulullah. Artinya ya, dalam hadis ini disebutkan, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Allah telah menyiapkan satu istana di surga untuk sahabat Umar bin Khattab. Makanya sungguh salah satu ucapan yang menyimpang ketika ada orang mengatakan Abu Bakar, Umar, Indra. Ya, padahal jelas Rasul menyebutkan wong Umar itu sudah dibangunkan istana di surga. Dan Rasul menegaskan Umar salah satu sahabat yang dijamin dengan surga. Maka Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Umar, memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dari Aisyah, inna syaitana yafirru min Umar bin Khattab. Sesungguhnya setan itu lari ketakutan jika bertemu Umar. Nah ini awak dewi kan, setan ini tak wedi, malah moro. Kalau Umar, setan itu apa? Lari ketakutan. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, umatku yang paling penyayang, hatinya lembut itu Abu Bakar. Benar ini disahkan oleh Aisyah. Dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah dan hukum-hukum Allah adalah Umar. Nah, makanya dalam agama ini tuh ono sing tegas, ono sing lembut, apa saling melengkapi. Sing tegas ojo ngarani, sing lembut wong lembek. Sing lembut yo ojo ngomong sing tegas wong terlalu kaku. Selama berada di jalur yang benar, maka saling melengkapi. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sahabat Umar bin Khattab, Masya Allah luar biasa. Makanya sebenarnya menjadi seorang muslim itu bukan, cita-citanya itu bukan hanya dilihat di mata manusia kita paling wah, kita paling kelihatan begini begitu. Tetapi yang perlu kita ikhtiarkan adalah menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ikhtiarkan bersama.
menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ora ana wong kenal, masih awak dhewe ora tenan. Makanya kadang-kadang Masya Allah kita itu bersyukur, Pak. Ada kajian ustadz-ustadz kita bisa sampai seantero dunia, itu kan salah satu di antaranya adalah peran dari saudara-saudara kita yang tidak pernah terlihat di layar. Ya mungkin mereka mendapat jariah juga, bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita yang ikut andil dalam menyebarkan dakwah. Uwais Al-Qarni tidak terlalu terkenal di mata manusia, tapi terkenal ya oleh seluruh penjuru, oleh penduduk langit. Makanya yang perlu kita ikhtiarkan saat ini bukan menjadi mulia di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, kita masuk pada matan hadis, isi hadis. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Niat itu adalah al-qasdu. Niat itu artinya adalah al-qasdu. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan makna niat secara syar'i. Kata beliau, niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala wa mahalluha al-qalb. Niat itu adalah tekad untuk melakukan suatu ibadah sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Tempatnya di mana? Hati. Fahiya amalun qalbiyyun. Dan niat itu adalah amalan hati. Ya. Wala ta'allaq, dan tidak ada kaitannya lil jawarih. Ya, ada kaitannya dengan anggota badan. Makanya niat itu tempatnya di mana tadi? Hati. Dan ini adalah amalan hati. Nah, kalau kita ini sebut sebagai amalan hati, maka ingat, berat. Kalau kita sebut sebagai amalan hati, berat karena gak ketok. Babakan sing ora ketok. Dan masalah hati itu, hati kita gampang berbolak-balik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada sebuah hadis yang memudahkan kita untuk memahami maknanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yaghshu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi. Dari yang pertama sampai terakhir, semuanya dibenamkan di bumi. Qalat, maka Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka itu loh ada orang-orang yang bukan termasuk golongan yang ingin menyerang Ka'bah. Ada orang yang mungkin sekedar lewat, ada mungkin yang orang sekedar belanja dan lain sebagainya. Kalau dibenamkan semua gimana ini?
Qala, maka Rasul menjawab, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim. Semua mereka dibenamkan dari yang pertama sampai terakhir, kemudian nantinya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Dibangkitkan sesuai apa? Niat. Nanti akan terlihat mana yang punya niat nyerang Ka'bah dan mana yang sekedar orang yang lalu lalang. Makanya ibu bapak rahimakumullah, ketika ada suatu musibah besar menimpa suatu tempat yang mereka ghalibnya, kebanyakan mereka itu adalah mungkin tempat yang banyak maksiatnya. Padahal di situ ada orang-orang yang ahli ibadah, ada orang-orang yang taat, kemudian terkena musibah yang besar. Bagaimana kondisi yang taat ini? Maka di sini Pak jawabannya. Nanti ketika mereka dibangkitkan sesuai apa? Niat. Makanya pentingnya kita menanamkan niat dalam setiap kegiatan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang macam-macam niat. Dari jenis untuk siapakah suatu amalan itu ditujukan, maka niat ada dua. Aku ulangi. Jika dilihat dari jenis untuk siapakah suatu amalan ditujukan, maka niat terbagi menjadi dua. Jika ditujukan untuk Allah, maka disebut ikhlas. Jika ditujukan untuk manusia, maka disebut riya. Ulangi, karena ini kita kajian kitab dari alon-alon. Sing penting paham. Kalau gak paham, ulangi dari awal mana. Ulangi. Dari jenis untuk siapakah amalan itu ditujukan, maka niat terbagi menjadi dua. Jika ditujukan untuk Allah, maka disebut ikhlas. Dan jika ditujukan untuk manusia, maka disebut riya. Adapun fungsi pertama, fungsi niat itu untuk membedakan manakah adat, kebiasaan, manakah ibadah. Ya, contoh, seorang meninggalkan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ada yang sekedar karena faktor IF, ada yang memang niatnya puasa. Paham? Ada juga ya sepak bola, fitness. Ada orang angkat barbel itu sekedar kebiasaan. Tapi ada yang ngangkat barbel yang bagian tangan ini Pak, tujuannya biar tangannya kuat, kayak dibeleng ben kuat. Karena ini butuh apa? Butuh tenaga loh harus buatan. Ya, ojo nanti ngolah banyak kalau kok lagi di ujung gitu. Karena nggak kuat pegangnya. Makanya yang dikuatkan bagian lengan. Ada orang yang tiap pagi jalan-jalan, niatnya kok ben kuat, niatnya berangkat kaji soalnya. Dia ikhtiarkan pagi olahraga, jalan-jalan agar kuat dari Musdalifah ke mana? Atau mungkin yang hotelnya jauh, ben kuat ke Haram. Maka jalan-jalan ini kalau memang diniatkan untuk kebaikan, maka kembali pada niatnya, bisa bernilai ibadah. Atau hanya mungkin sekedar kebiasaan. Makan, ada yang sekedar makan hanya untuk mengisi perut dan waras selesai. Ada orang yang makan diniatkan untuk menguatkan tulang punggungnya,
menguatkan fisiknya agar kuat mencari nafkah. Dan mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Maka dia dapat pahala. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi niat itu untuk membedakan manakah adat, manakah ibadah. Makanya semua perbuatan itu bisa bernilai ibadah kalau memang niatnya benar. Ya. Kalau niatnya benar. Ini yang harus kita pahami. Kemudian fungsi yang kedua, untuk membedakan jenis ibadah satu dengan jenis ibadah lain. Qobliyah subuh berapa rakaat? Sholat subuh waktunya sama. Qobliyah subuh itu dilakukan saat sudah masuk waktu subuh. Yang membedakan apa kedua ibadah ini? Lihat. Ya, yang membedakan adalah niat. Makanya fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lain. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ini fungsi daripada niat. Sampai sini paham ya? Jelas? Mudah-mudahan. Kita masuk poin yang berikutnya. Rasulullah menyebutkan setelah pada penggalan pertama menyebutkan innamal a'malu binniyat, kemudian dilanjutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab, ucapan Rasulullah, hadis baginda Rasulullah pada poin ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan hasil dari amalannya melainkan apa yang telah diniatkan. Jika dia meniatkan untuk kebaikan, niscaya akan memperoleh kebaikan. Dan jika dia meniatkan untuk kejelekan, niscaya akan memperoleh kejelekan pula. Makanya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan maksud hadis ini, setiap orang memperoleh pahala dari sesuatu sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya tadi, kita kalau niatnya qobliyah subuh, ya sudah, kita akan mendapatkan pahala dari itu. Kalau memang niatnya subuh, ya sudah, sesuai dengan niat kita masing-masing. Makanya penting, tapi ingat, mahalluha fil qalb. Tempat niat itu ada di hati. Kemudian diperinci di sini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang hijrahnya karena harta, karena kemegahan dunia, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang menjadi tujuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, barang siapa tujuan hijrahnya mengharapkan wajah Allah, dia akan dapat pahala. Barang siapa yang tujuan hijrahnya mencari hal-hal yang sifatnya keduniaan atau menikahi seorang wanita, maka disitulah ia akan memperoleh dan tidak ada bagian akhirat karena hijrahnya. Karena kata hijrah asalnya ialah meninggalkan. Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah meninggalkan negeri. Jadi ketika seseorang memang niatnya sesuatu karena dia nggak mendapatkan sedikit pun bagian dari akhirat. Tapi kalau dia meniatkan sesuatu karena akhirat, bisa saja dunia dia dapat, tetapi akhiratnya dia dapat.
Makanya ketika kita masuk sini rahimakumullah, kita beribadah. Akhiratnya dapat Pak, dunianya dapat nggak? Bisa saja dapat. Karena ibadah itu akan mempermudah urusan-urusan dunia, tapi itu otomatis. Kaum muslimin rahimakumullah, hijrah, ya, kata hijrah dalam hadis ini, kata Syekh Utsaimin, hijrah itu yang pertama ada hijrah tempat. Hijrah tempat berarti apa? Berpindah dari satu tempat, satu negeri, ya, ke tempat lain. Di tempat yang bagaimana? Yang dia bisa menampakkan keislaman, di mana dia bisa beribadah, ya, menjalankan syariat dengan mudah. Seperti mana hijrahnya siapa dulu? Para sahabat dari Mekah menuju mana? Ethiopia. Sebelum ke Madinah ke Ethiopia. Kenapa mereka pindah ke Ethiopia? Agar bisa menampakkan keislaman, bisa beribadah kepada Allah. Bukan karena wanita ini dinikahi, bukan. Bukan karena ingin mencari perdagangan di Ethiopia, tidak. Tapi memang pindah ke Ethiopia agar bisa mempertahankan keyakinan, agar bisa menjalankan syariat agama. Itu tujuan utamanya. Makanya abot Pak. Bisa dibayangkan seorang harus meninggalkan tempat kelahirannya, keluarganya, orang-orang yang dikenalnya, tanah kelahirannya. Dia meninggalkan semua itu Pak. Nggak mudah. Tetapi dia melakukan karena Allah. Dia tinggalkan Mekah sampai ke Ethiopia. Yang kedua, hijrah itu bisa bermakna meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hijrah yang pertama hijrah tempat. Dari tempat yang seseorang tidak bisa menampakkan jati dirinya dalam beragama, ke tempat yang dia bisa nyaman beribadah. Atau yang kedua, hijrah itu dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga, hijrah perorangan. Ya, artinya meninggalkan orang atau pihak yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Ini semua bisa dimaknai hijrah. Tetapi hadis tadi kita menyebutkan hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini juga penting Pak buat kita. Meninggalkan suatu tempat itu boleh selama tempat tersebut tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Jika tempat itu tidak menjadikan kita bahagia. Makanya dalam Islam disebutkan al-jar qabla dar. Apa artinya Pak? Al-jar qabla dar, tetangga sadurunge omah. Karena termasuk sebab kebahagiaan itu adalah tetangga yang soleh. Jangan kita ngomong nggak soleh, sulit Pak untuk bahagia. Makanya al-jar qabla dan tonggo sing sadurunge omah. Makanya jenengan sing duwe niat bangun omah, ora mung didelok view-ne opo. Wah, view-ne gunung Semeru, ya, tapi tanggane kegeeran, kok indahnya gunung Semeru tidak menjadikan tenangnya hati kita. Terus enek perumahan omah view-ne ya opo, gawe kebun. Tetapi tonggo-tonggone Masya Allah, gue itu lebih menenangkan. Apalagi tonggone baik. Ya, saya pernah bercerita, ada seorang ustaz cerita, Ustaz, anakku mulai fasih nyanyi. Anakku mulai fasih nyanyi. Padahal ning omah ora tahu diulang. Ning sekolahan ya sekolahan Islam ora tahu diulang. Tapi gara-gara ben mulai sekolah kumpul karo kanca-kancane sing dirungokno ya ngono ku apa. Bisa dibayangkan pengaruh lingkungan. Nah, jadi tidak mengapa Pak kita pindah dari satu tempat yang gak nyaman ke tempat yang lebih di mana kita nyaman
ibadah. Jadi tujuannya itu. Makanya kita bersyukur di Indonesia, apalagi kita punya tetangga yang support dalam beribadah, ada masjid yang nyaman untuk beribadah, tetangga yang senang ke masjid pun luar biasa. Komunik wayang sholat ya, masyarakat yang melakukan masjid kabeh, masya Allah. Awak dewi sing semula malas ke masjid jadi semangat. Contohnya ini apa? Wayang sholat budal kabeh di masjid sebenarnya. Masih jarak 300 meter tetap melaku, panas melaku. Jadi daerah yang wadewi loh Pak, 100 meter sepeda motoran. Mau berangkat pas koma. Itu lingkungan kan? Itu pengaruhnya luar biasa. Sampai ya, maka ini penting sekali. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita bahas faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Setelah kita mengetahui makna dari hadis ini, mari kita mengambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa ikhlas itu berat. Karena tempatnya di mana tadi? Hati. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati kecuali masalah niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Jadi dari niat itu angel. Menjaga keikhlasan itu berat Pak. Awak dewi berangkat ngaji ku ikhlas, duduk ikhlas Pak, mulai mesti ikhlas. Kita sedekah Pak, sekarang ikhlas, besok ikhlas, selang 1 tahun belum tentu ikhlas, setahun Pak. Ya, coba kita ingat-ingat ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi fitnah kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Yang memfitnah adalah seorang yang ditanggung hidupnya, diurusi keluarganya, mangan ya diurusi sembarangan. Ternyata orang yang diurusi ini justru ikut andil dalam bagian menyebarkan fitnah kepada Aisyah. Apa yang terjadi? Di stop semua. Di stop. Si pertanyaannya, iku ning awak dhewe Pak. Ono wong dibantu uripe, mangan diparingi kendaraan jenengan cepatne, terus ikut andil memfitnah keluarga jenengan. Isih duwe niat bantu? Hah? Satu. Yang kedua, kira-kira diungkit-ungkit orang? Kira-kira diungkit-ungkit enggak? Wah langsung paksa besok gak eling sopo sing bantu piye. Padahal apa kita diingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Duh, sing wis setahun 2 tahun iso buyar. Makanya belum tentu Pak. Sekali lagi kita duduk di sini ikhlas, pulang belum tentu ikhlas. Bangun masjid, sedekah masjid, pas memberi ikhlas. Giliran takbir masjid nulis, ya donatur pembangunan masjid sing 100.000 ditulis, jenengan sing 10 juta gak ditulis. Itu kan harus dodol. Kok jeneng laene? Kok akurat dianggap karo Milu sudah mulai itu setan mulai berbisik. Kadang keikhlasan mulai diuji di sini. Makanya ikhlas itu berat. Makanya para ulama itu dalam mengawali kitab-kitab mereka biasanya diawali bab niat. Untuk apa? Mengingatkan penulis itu sendiri, mengingatkan diri mereka sendiri. Makanya ayo ditoto niat.
saya sering mengingatkan jamaah itu, satu, ben awak dhewe iso ikhlas, ya. Ben awak dhewe iso ikhlas, nek iso ngono, nek mari nglakoni kebaikan lupakan. Kaya dene wong buang angin iku lho Pak. Kono sing nglakoni tapi gak tau ngrasa nglakoni. Mas yo wong 1000 takon sapa yo tenang. Terus boten. Wong buang angin lak ngono to Pak. Tanggane sing pepet ku takon sapa to? Tidak menampakkan aku. Dia tenang sekali. Ya. Dia kehilangan sesuatu tapi tidak pernah merasa. Dia berbagi sesuatu tapi tidak merasa dia membagikan sesuatu, begitu tenang. Tahu awak dewi kadang-kadang gak tahu mau ngerti. Jadi yo yang sih sedekah aku. Kata-kata ngomong suka kuatir ya. Lu subhanallah Pak, ini perlu dijaga benar-benar. Saya setuju. Makanya ikhlas itu berat. Ayo dijaga. Kalau bisa setelah saya melakukan suatu kebaikan sudah lupakan. Kalau bisa lakukan suatu kebaikan nggak mau ngerti, itulah yang dipilih. Makanya sholat sunnah itu selama nggak ada keterkaitan dengan sesuatu yang lebih baik dilakukan di rumah. Ya, saya katakan kalau nggak ada keterikatan dengan sesuatu, karena kayak tahiyatul masjid, ya butuh di masjid. Nah, mungkin sholat jamaah, buat aku nih sholat jamaah di masjid, khawatir ya tak sholat di rumah wayo. Jadi ada alaqahnya. Kemudian yang kedua, ikhlas itu langsung Pak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surat apa ini? Al-Baqarah. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas termasuk syarat diterimanya amalan. Ingat, syarat diterimanya suatu amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mencocoki contoh dari baginda Rasulullah SAW. Lebih mudah mana Pak? Ikhlas sama mencocoki contoh Nabi? Lebih mudah mencocoki contoh Nabi Pak, karena ini untuk. Dan ikhlas itu babakan sulit. Tetapi mencocoki contoh Nabi juga sebenarnya sulit kalau nggak mau belajar. Makanya agar ibadah kita sesuai dengan contohnya Nabi, ya belajar. Makanya belajar agama itu bukan hanya kewajiban anak SD, bukan hanya kewajiban anak pondok, bukan hanya kewajiban santri-santri TPB, tapi kewajiban seluruh umat Islam. Sampai kapan? Sampai kematian datang. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Imam Ahmad pernah ditanya. Jadi Imam Ahmad itu sebenarnya imam, ulama besar, tapi masih sering jalan ke sana kemari bawa kitab dengan anak muda-muda itu untuk belajar agama. Ditanya, Pak, ila mata, sampai kapan nanti mumi? Itu sampai mati. Itu awal dulu kadang-kadang ngapunten Pak, kita ini Pak, kadang kalau disuruh ngaji, belajar ngaji, sing teko arep nom-noman pada minder Pak. Duh lah, sing teko nom kabeh. Aku Surapati, no, minder. Apa meneh sing teko arep TPD? Lah awak dhewe sing paling sepuh, waduh kok TPD kabeh. Padahal nggak ada hubungannya ya, maupun anak kecil-kecil yang datang ya nggak ada masalah. Karena kewajiban belajar agama itu kewajiban untuk seluruh umat Islam. Ya. Tetapi ya alhamdulillah sekarang kita dimudahkan. Takmir masjid, majelis taklim mulai buat halaqah tahsin khusus senior gitu kan. Alhamdulillah. Ya, khusus pemain inti wis wis gak nom maneh. Wah, alhamdulillah kita bersyukur Pak. Seandainya nggak ada loh, kita loh masih wajib belajar. Meskipun harus kumpul dengan anak-anak TPQ nggak apa-apa, kewajiban.
kewajiban itu. Ya, ini sekali lagi di antaranya. Jadi syarat diterimanya amal ibadah yang pertama ikhlas, yang kedua mencocoki contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus sesuai dengan contoh Nabi. Agar sesuai dengan contoh Nabi kita belajar mana yang dicontohkan dan mana yang tidak. Karena dalam ibadah tidak dibutuhkan inovasi terbaru. Tidak perlu ya ada ini dan itu, cukup kopi, cukup dah, dan cukup itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda seorang itu ikhlas, Pak. Satu, tetap merasa sama antara dipuji dan dicela orang lain. Ya, tetap sama, Pak. Tanda kalau kita ikhlas itu, Pak, masih dipuji, wayang ngaji yo ngaji, masih dicela wayang ngaji yo pangga ngaji. Dua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Yang ketiga, mengharapkan balasan dari amalan di akhirat, bukan dunia. Makanya awak dhewe nglakoni nopo kemawon iku sing diarep-arep pahala akhirat, bukan hanya pahala dunia. Loh, Allah ini wis janji mesti diwehi kok, enggak usah khawatir. Sedekah carilah keutamaan yang utama akhirat. Cari itu dulu. Kemudian di antara yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah adalah riya. Nabi bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'an syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali gak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan mereka. Alhamdulillah. Makanya luruskan niat, jangan hanya mencari ridhonya manusia. Ada satu ayat yang harusnya menjadi nasihat buat kita. Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang berbuat riya. Bapak Ibu rahimakumullah, salat itu amalan utama, benar? Pahalanya luar biasa. Yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Tetapi ketika dilakukan karena riya, Allah gak butuh. Dan bisa menjadi bencana dan petaka bagi kita. Makanya inilah yang harus benar-benar kita tata, niat-niat kita. Luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah punya niat baik, Pak, seandainya dia ada wudhu, Allah tetap balas kok dengan sempurna. Ya, kita sudah niat ngaji, Pak, kok dari rumah ada wudhu, Allah tetap balas kebaikan. Allah tetap balas kebaikan. Apalagi kita yang istiqomah hadir, Pak. Istiqomah hadir, kemudian qadarullah gak hadir, itu tetap diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis di mana Rasul menyebutkan, in maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika ada seorang hamba yang sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya apa yang biasa dikerjakannya ketika dia sehat dan mukim. Sebenarnya
Maka di sini Pak penting kita meluruskan niat-niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, di antara faedah dari hadis ini, besar kecilnya pahala suatu amalan tergantung niat. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Boleh jadi suatu amalan itu sepele, tetapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan bisa jadi ada amalan yang terlihat besar, tetapi menjadi kecil pahalanya karena niat. Bahkan menjadi tidak berpahala karena niat. Haji besar Pak pahalanya, tetapi bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah kalau niatnya salah. Niatnya hanya ingin mendapatkan gelar apa? Haji. Sedekah biar disebut dermawan. Subhanallah. Jadi kita itu sama-sama sedekah Pak, secara nominal sama, tetapi pahalanya bisa berbeda. Dari mana? Niat-niat kita. Makanya dikatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat sepele, kecil, tetapi besar nilainya di sisi Allah karena niat-niat mereka. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar secara pahala, tetapi tidak bernilai di sisi Allah, bahkan kecil pahalanya di sisi Allah karena niat-niat mereka. Maka di sini penting Pak untuk menata niat-niat kita. Jangan sampai niat itu terkotori, jangan sampai niat itu sama. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang rugi Pak. Kita udah capek tenaga, keluar harta, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama membawakan hadis ini dalam bab-bab awal kitab mereka. Jangan sampai perjalanan yang jauh ini menjadi tidak bernilai karena salah niat. Jangan sampai perjalanan yang sudah jauh dan melelahkan ini menjadi tidak bernilai karena salah niat. Maka diluruskan terus Pak, niat kita diluruskan. Terkadang di tengah jalan niat itu berbelok, ayo diluruskan kembali, beristighfar kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Terus itu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya nonton niat itu luar angel katimbangannya nonton niat. Ngobati niat itu luar angel timbang ngobati niat. Maka berhati-hati. Ini nasihat buat kita semuanya. Karena penyakit ria tidak hanya menimpa orang yang nggak ngaji, bahkan yang ngaji juga bisa terkontaminasi. Kalau orang nggak pernah berbuat baik malah nggak terkontaminasi penyakit ria. Nggak tahu melakukannya apa. Ya justru yang paling berpotensi ria itu ya yang berbuat baik. Ya, kita yang mungkin terlihat berbuat baik itu justru lebih rawan untuk terkontaminasi. Makanya kan tadi kita katakan kalau ada amalan yang bisa kita lakukan sembunyi-sembunyi, ya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nggak harus orang itu tahu Pak. Makanya puasa itu kenapa Pak? Pahalanya tanpa batas. Salah satunya di sana adalah ada faktor kesabaran dan nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kecuali jenengan ngetok nih ngelakuni tapi lemes. Banyak apa kok lemes? Poso lebih domane. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Ya. Makanya amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, kalau bisa lakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Gak perlu ada yang tahu Pak. Mau sedekah sing paling apik itu sedekah tangan kanan, tangan kiri orang ngerti.
Artinya jauh hati. Ya khawatir Pak, jadi khawatir masalah ujian itu Pak. Karena tabiat menungso itu senang Pak dipuji. Menungso niku senang dipuji, ora pati senang dinasihati. Masih salah dipuji senang. Awak dhewe duwe kanca salah puji lah Masya Allah. Tapi ini diri no mesti terima. Itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita lanjutkan. Ibu-ibu silakan ditulis, jangan sulit-sulit. Monggo bapak kalau ada pertanyaan. Kalau kecil itu kadang-kadang kita waktu puasa itu puasa sunat, terus ada teman nawarkan makanan, kita nanti bilang itu takut ria itu, terus kita gimana? Maksudnya untuk menolaknya itu maafkan apa gimana? Terima kasih atas pertanyaan Ustaz. Kita ini puasa sunnah Ustaz. Jenenge puasa sunnah kan yo umumnya liyane yo ora poso. Sing puasa sunnah yo ora oke. Lah pas poso ditawani mantuk. Kira-kira ben awak dhewe tidak terindikasi ning awak dhewe poso piye, tapi nolake yo piye. Bapak Ibu rahimahumullah, terkadang sesuatu itu kita sampaikan dengan jujur lebih baik. Ya, kita sampaikan kalau kita memang puasa, tidak mengapa. Tetapi setelah itu segera dijaga hatinya. Antara dipuji, antara dicaci maki, yuk gak ngefek. Kan biasanya nih awak dimar, punten yo aku bisa, Masya Allah. Lah respon setelah Masya Allah itu loh yang harus kita jaga. Apa responnya awak dewi setelah Masya Allah terus ya aku ini biasa poso, aku ini wong yang ini. Ataukah kita istiqomah respon kita setelahnya itu loh Pak. Yang menjadi masalah kan responnya Pak. Kemudian berubah niatnya. Ini yang harus kita jaga. Dan memang kebaikan itu juga harus disampaikan kepada yang lain. Mungkin salah satunya untuk jika diperlukan dan untuk memotivasi yang lain. Sedekah sembunyi-sembunyi itu baik Pak. Terang-terangan ya boleh. Tujuannya apa kalau terang-terangan? Memotivasi yang lain. Tetapi itu bisa coba hati kan monoton. Berarti kan yang harus dijaga hati kita. Setelah kita mengatakan hapuskan untuk hari ini saya puasa, doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Oh Masya Allah, Insya Allah dia akan menghargai kita. Setiap hari Senin atau Kamis kalau dia mau menawar akan mikir-mikir. Dan gitu nanti, nggak ada masalah. Yang penting respon kita setelah itu ya. Itu yang harus kita tata bersama-sama. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Ya saya pernah mengajari lottogram ambigu. Itu yang pernah kita ajarkan kepada jamaah. Nah, ada jamaah kan, Ustaz, saya itu kalau mau berangkat ngaji mesti nggak boleh dengan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Kan saya nggak boleh berbohong. Setiap aku berangkat ngaji mesti orang-orang. Piye Ustaz? Tapi jangan mau tukang orang. Oh Ustaz, alhamdulillah. Dan terus ngomong-ngomong atene Malang. Nih Malangnya apa itu urusanmu? Paham maksudnya? Jadi kalau beliau ini nggak boleh ngaji sama orang tua. Setiap mau berangkat izin ngaji nggak boleh. Makanya kemudian ya izin no atene Malang. Terus Malangnya kok itu urusannya ngaji. Malang ngaji kan orang bohong. Jelas ya? Apakah dia berbohong? Tidak. Itu maksud saya. Jangan berbohong. Ya, karena juga nggak baik.
Dan itu dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Iya. Tadi kan amalan kan tergantung niat Ustaz ya. Kalau misalnya kita itu misalnya melakukan kebaikan yang tidak ada niatnya, istilah lupa gitu, mungkin membantu tetangga atau sedekah atau pokoknya tiba-tiba langsung gitu melakukan itu, apakah dihitung juga pahala juga Ustaz? Apa masuk niat amalan begitu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Segala sesuatu akan tergantung niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidak semuanya yang kita lakukan karena Allah kemudian kita katakan wis aku niatnya di krono Allah. Ada kalanya sesuatu kebaikan, Pak, insya Allah dalam hati kita adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis. Terkadang ada kebaikan-kebaikan yang tanpa perlu kita ucapkan, tanpa perlu kita buat ini ngelakoni, itu pengen bla bla bla. Itu kadang secara otomatis kita harapkan adalah pahala dari Allah, ridhonya Allah. Maka insya Allah Allah tahu yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan kita sedikit pun. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, seseorang beramal di awal dengan ikhlas, kemudian setelahnya menjadi tidak ikhlas, dan di akhir kembali menjadi ikhlas. Apakah amalannya tetap diterima atau berpahala? Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang itu dulunya bahkan mungkin dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dia melakukan banyak kebaikan, kemudian dia bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, apakah kebaikannya ketika belum masuk Islam diterima oleh Allah? Diterima. Allah beri balasan. Allah beri balasan. Artinya apa? Jika memang ada orang melakukan sesuatu yang pertamanya memang ikhlas, kemudian tidak ikhlas, kemudian ikhlas, apa yang dilakukan ikhlas karena Allah itu akan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan beri balasan setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atta ibu minal dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang kembali kepada Allah, ya, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Insya Allah demikian. Jadi tetap insya Allah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya ini, katanya kadang kita ibu-ibu menjalankan kewajiban, misalnya menemani anak atau menemani orang tua menemui hal yang membuat kita marah atau jengkel, rasanya ingin menyerah. Apakah termasuk yang begini kita perlu memperbaiki niat selalu? Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Hal ini tidak hanya dialami oleh ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga. Karena tadi Pak, manusia itu terkadang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan persepsinya, tidak sesuai dengan angan-angannya, kadang api rodok mantel. Makanya dalam segala sesuatu perlu kita luruskan niat kita perbaiki niat kita. Termasuk dalam ngurusi anak, termasuk dalam mendampingi orang tua. Kalau capek, pegel, jengkel itu dituruti Pak, mandek Pak orang tua. Bisa dibayangkan Pak, Nabi berdakwah di kota Taif. Ya, Nabi berdakwah di kota Taif. Bahkan pernah ada suatu kisah, Nabi itu pernah bercerita di hadapan para sahabatnya tentang kisah seorang nabi, yang nabi tersebut pernah dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Kira-kira Pak, ini awak duit niat apik ngajari wong, terus responnya dilanjutno ora? Dilanjutno dak wae, apa mandek?
jengkel Pak. Tapi kalau kita tahu pahala, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada amal jariyah. Di antara amal jariyah itu ilmu yuntafa'u bihi. Paham? Apa kita akan berhenti? Tentu tidak. Kita akan lanjut Pak. Karena kita tahu ada kebaikan, makanya di antara hal yang perlu kita tahu juga adalah suatu keutamaan dalam setiap amalan. Kalau kita tahu ada reward terbaik dari Allah, bukan manusia yang ngasih reward, Pak, Allah, kita akan bersemangat. Menemani anak, pahala. Mereka aset akhirat kita. Mendampingi orang tua, kewajiban kita. Secapek apapun kita, ini capek yang berpahala. Kalau mencapai ini berpahala, secapek apapun kita akan melakukan. Makanya kita luruskan sejak awal. Ini jariah, ini pahala. Ngapunten Pak, ada orang mau berhutang, capek gak antri? Apalagi yang mohon maaf ya, di sebagian rumah sakit itu kadang kalau yang BPJS itu antri suwi, terus bahkan iso antri sekian jam. Kenapa Pak dilakukan? Ada tujuan Pak. Apa tujuannya? Sembuh, terus capek Pak, lelah. Kenapa dilakukan? Ada tujuan. Ya. Kita juga gitu Pak dalam beribadah. Nemani anak capek, tapi mereka aset akhirat kita Pak. Nemani orang tua capek, tapi ini adalah kewajiban kita Pak. Itu pintu surga kita. Pintu surga paling tengah itu apa? Orang tua. Apa maksudnya pintu surga paling tengah? Apa Pak artinya pintu surga paling tengah? Pintu yang paling mudah dimasuki, itu pintu tengah. Pintu utama. Masjid pula Allah pintu samping toh. Allah pintu utama. Mana pintu yang paling sering kita lewati? Pintu utama. Dan pintu berbakti kepada orang tua itu pintu paling utama. Lelah tapi ada tujuan. Makanya kita luruskan lagi, ini pintu surga. Ini jalan surga. Ini perintahnya Allah. Kita luruskan perintahnya. Makanya dari kita katakan para ulama itu membawa bab niat itu di awal-awal pembahasan mereka. Bahkan dalam kitab-kitab sing seharusnya bab awal menjelaskan bab niat, bab air, tapi diselingi bab niat. Untuk apa? Meluruskan niat-niat kita agar tetap di rel yang benar, agar kita tetap semangat, ya, dan lain sebagainya. Insyaallah demikian. Ada lagi? Iya. Menyambung tadi yang berkaitan dengan niat Ustaz ya. Niat kita sudah bagus ya Ustaz ya. Dan sebenarnya anak bisa melihat bahwa tauhid, kalau kita melakukan syirik, maka amalannya itu akan hilang seketika. Untuk menjaga aturannya itu biar berjalan selaras Ustaz ya. Mungkin kita nggak tahu melakukan syirik kecil atau nama kesyirikan itu agar kan yang penting lebih penting kan itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Dalam perjalanan hidup terkadang kita itu terjatuh dalam sebuah kealfaan. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Salah satu kealfaan terjatuhnya kita dalam sesuatu yang berat adalah jatuhnya kita dalam urusan agama. Ya, agama kita yang jatuh, itu musibah, dan musibah yang paling besar. Nah, termasuk dalam musibah itu adalah ketika seorang terjatuh dalam kesyirikan. Nah, bagaimana agar dalam perjalanan ini kita terhindar dari yang namanya kesyirikan, kita bisa terhindar dari perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya? Maka di antara hal yang harus kita lakukan, belajar. Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Siapa yang paling tahu kepada Allah, maka dia yang paling takut kepada Allah. Maka belajar dan jawab obat dari al-jahlu adalah al-ilmu. Belajar. Ini penting. Ya, kita terus belajar agar tidak terjatuh satu dalam perbuatan bid'ah.
seseorang terjatuh dalam perbuatan bid'ah kan salah satunya al-jahl, kejahilan. Termasuk dalam masalah kesyirikan. Makanya poin yang sering diulang-ulang oleh guru kita adalah babut tauhid. Untuk mengingatkan kita, untuk membentengi diri kita. Karena kita ini manusia, Pak. Kadang cobaan hidup itu membuat kita terguncang. Makanya kita diingatkan, apa kasih betul? Apakah kalian mengira setelah kalian mengatakan amanna wa hum la yuftanun, tapi kalian tidak diuji? Mustahil. Lah, ujian inilah yang kadang menjadikan kita goyah. Makanya kita butuh ilmu, Pak, agar ketika ujian itu datang kita enggak goyah. Apakah para nabi tidak diuji? Diuji, Pak. Tapi mereka sudah tahu ilmunya, apa yang harus dilakukan. Apakah para sahabat Nabi tidak diuji dengan kefakiran? Oh, saya fakir, Pak. Bahkan Nabi mengatakan mal faqru akhsha alaikum, aku gak khawatir sampai miskin dulu. Mereka bisa setenang itu tetap dalam rel karena mereka punya ilmu. Dan mereka yang kedua punya teman yang support dalam kebaikan. Bayangkan gak punya konco. Ada orang sakit, temannya itu justru mengajak pada kejelekan. Coba di sampean sembuh, budal di gunung, dagangan ini gak lari, jajal di gunung, nginep semua ini ngono, ngono. Makanya kita butuh belajar agama. Yang kedua butuh teman-teman yang soleh. Makanya ngaji itu salah satu tempat untuk mencari teman yang soleh. Bukan berarti wong sing ngaji itu mesti soleh, enggak. Tapi salah satu tempat mencari teman yang soleh di tempat ngaji. Tapi enggak jamin loh yo. Enggak bisa mengatakan 100% wong sing ngaji mesti soleh, enggak. Tapi salah satu tempat di mana orang pengen berbuat baik, pengen kebaikan di tempat ngaji. Makanya ini dua. Yang pertama tadi apa? Belajar ilmu agama agar kita bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Belajar ilmu agama lagi agar kita bisa terhindar dari kesyirikan. Ini penting. Ya, termasuk yang kedua nyari teman-teman yang saleh. Karena teman-teman yang saleh akan mengingatkan kita. Ingat kisahnya paman Rasulullah SAW yang meninggal dalam keadaan apa? Tidak beriman kepada Allah. Dalam sakaratul mautnya ada Rasulullah selaku seorang apa? Rasul, dan hubungan keluarganya apa? Ponakan. Sedangkan di sisi kanan kirinya juga masih ada konco-konco pendeling. Dosa itu loh. Ini jangan nggak percaya Pak, anaknya awak dhewe loh Pak. Ini ono konco pendeling ngomong, sak kecap lah dituruti. Jangan kecap-kecap loh dituruti. Itu pengaruh konco dekat Pak, konco kenal. Nah, ini penting sekali. Makanya agar kita tetap berada di rel yang benar, ya. Ilmu itu penting. Konco-konco sing soleh, sing apik itu yo penting. Agar kita berada di rel itu. Mulai panjang pembahasan masalah ini. Makanya tadi kita katakan para nabi terus mengingatkan, ayo tauhid jauh syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Itu karena babakan hati perlu terus diilmu, nggak cuma pisang, nggak cuma pintu. Makanya bab tauhid diulangi ojo bosan. Karena tabiat kita menungso gampang butuh pengingat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekali. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. InsyaAllah mudah-mudahan yang singkat ini bab 1.1 ya, hadis yang pertama dari pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Kalau tidak jelas kita perjelas ya. Dan InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di hadis yang kedua tentang bersemangat menjadi teladan kebaikan ya. Bersemangat menjadi teladan kebaikan. Seperti apa itu? InsyaAllah tunggu episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.